Assalamualaikum, hari ini aku bikin donat kentang tanpa mixer, tanpa ulen, dan hasilnya seperti yang kalian lihat. Dan sebelumnya, ini kali pertama aku bikin donat kentang. Jadi, mana tahu ada dari kalian yang nonton video aku dan kalian merasa ada yang perlu dikoreksi, baik itu dari bahan maupun tata caranya. Selagi yang kalian bilang itu baik dan sangat bisa membangun, aku akan sangat-sangat menerima. Karena aku sadar betul, aku juga masih pemula dan udah pasti aku masih di tahap belajar. Tapi buat kalian yang penasaran gimana sih cara aku bikin donat ini, yuk kita bikin aja. Oke, untuk langkah pertama di sini ada 100 gram kentang dan sebelumnya panci untuk mengukusnya sudah saya panaskan. Ini kentangnya tinggal dikukus saja. Aku nggak ada patokan waktu untuk mengukus ini, pokoknya ini dikukus sampai nanti kentangnya lembut. Jadi kalian bisa tes seperti ini. Kalau misalnya kalian rasa kentangnya udah lembut, ini bisa diangkat aja kentangnya. Nah, ini kentangnya aku pindahkan ke piring yang lain dan ini tinggal dihalusin aja atau dilumatkan. Dan untuk kentangnya, aku tunggu dingin dulu baru aku halusin. Supaya nanti kentangnya pas dicampurin ke adonan tuh bukan dalam keadaan panas lagi. Untuk kentangnya udah halus, ini kita sisihin dulu. Lanjut untuk bikin adonan donatnya. Ada 250 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein tinggi ya. Kemudian ada 40 gram gula pasir. Kemudian di sini ada 1 sendok makan ragi instan. Untuk beratnya ini sekitar 3-4 gram. Lanjut masukkan 15 gram susu bubuk. Nah, semua adonan ini aku aduk-aduk dulu, sekalian aku bikin lubang di tengah buat nanti tempat telur dan juga susu. Dan kalau udah, ini aku tambahin 1 butir telur, ini dingin ya telurnya. Kemudian disusul dengan kentang yang udah dilumatin tadi. Kemudian ini aku masukin 80 ml susu cair, ini juga susunya dalam keadaan dingin. Nah, pertama karena masih basah, ini aku ulenin pakai spatula dulu, spatula plastik kayak gini. Ini aku percepat sedikit ya, soalnya ini lumayan lama waktunya. Dan ini pas sudah setengah jalan, aku lanjut ulenin pakai tangan, biar cepet dan menurutku lebih mudah pakai tangan. Dan jadinya bakal seperti ini. Pokoknya ini adonannya asal kecampur dulu. Dan lanjut ini aku tambahin 30 gram margarin. Margarinnya juga sama, ini dari kulkas. Kemudian sekitar 2 gram garam. Nah, lanjut ini aku ulen lagi sampai semuanya kecampur. Pas awal-awal aku ulenin ini sebenarnya lumayan mudah karena margarinnya juga masih di luar dan masih licin-licin gitu, jadi mudah buat ngulennya. Tapi pas di tengah nanti agak lumayan susah karena lumayan agak lengket jadi adonannya. Nah, di tahap ini udah hampir kecampur. Aku uleninnya kayak gini. Pokoknya ini adonannya dibalik terus ditekan pakai tangan. Dan aku nguleninnya cukup sampai di tahap ini. Lanjut aku rapikan adonannya dengan spatula kayak gini. Karena kalau pakai spatula kayak gini nggak lengket. Tapi kalau pakai tangan lumayan lengket di tangan. Ini pokoknya aku pakai spatula kayak gini cuma buat ngerapiin bagian pinggir-pinggirnya karena tadi lumayan belepotan. Dan ini udah cukup. Lanjut ini adonannya aku tutup pakai plastik wrap kayak gini. Dan kemudian ini aku diamkan sekitar 1 jam sampai nanti adonannya mengembang jadi kayak gini. Ini ngembangnya jadi 2 kali lipat dari adonan sebelumnya. Ini plastiknya aku buka. Kemudian ini adonannya aku tonjok-tonjok kayak gini supaya dia kempes lagi. Dan kalau udah, ini adonannya tinggal diambil aja dan dipindahin ke alas kerja. Jujur agak lumayan susah sih, karena adonannya ternyata masih lengket. Oke, ini lanjut alas kerjanya aku taburin pakai tepung kayak gini biar nggak terlalu lengket. Dan ini adonannya aku pindahin dan aku buat kayak gini supaya nanti adonannya jadi agak sedikit mulus. Dan kalau udah cukup, ini tinggal dibagi aja adonannya. Aku nggak timbang, pokoknya ini aku kira-kira aja. Pokoknya ini adonan aku bulatin baru dibagi 4 dan nanti tinggal dipotong-potong aja. Dari adonan ini aku udah bagi jadi totalnya tuh sekitar 15 buah. Dan di sini pokoknya pas ngebagi ini kalau aku ngerasa adonannya terlalu lengket di tangan, aku taburin tepung. Dan setelah semuanya siap aku bagi-bagi. Ini adonan donatnya mau aku rounding, tapi karena aku orangnya lebih suka rounding donat di atas tangan, jadi tanganku yang aku kasih tepung. Dengan tujuan supaya nanti adonan donatnya nggak lengket di tangan. Dan ini alasan kenapa aku lebih suka rounding donat di atas tangan kayak gini, karena menurutku lebih mudah mulus. Kan hasilnya nanti akan seperti ini. Dan karena semuanya udah siap aku rounding, ini adonannya aku diamin dulu atau diistirahatkan sekitar 15 menit.
Dan ini setelah diistirahatkan 15 menit, lanjut aja. Ini alas kerjanya aku taburin sedikit tepung. Aku ambil adonan yang pertama kali aku rounding, pokoknya ini aku urutin sesuai dari yang pertama sampai yang terakhir. Bagian atas donatnya aku taburin tepung lagi, kemudian ini ditekan-tekan pakai tangan aja, aku nggak pakai alat pokoknya karena nggak punya. Pokoknya ini adonannya aku tekan-tekan aja buat ngeluarin udaranya. Dan kalau udah, hasilnya seperti ini, pinggirannya aku rapiin sedikit supaya nggak terlalu jelek. Dan ini aku pindahin ke wadah yang sebelumnya udah aku taburin tepung juga. Dan untuk sisanya pokoknya sama seperti yang tadi, ini aku gepengin pakai tangan, baru kemudian aku pindahin ke wadah yang udah aku taburin sama tepung tadi. Dan setelah semuanya selesai, ini tinggal di proofing aja. Aku pakai cara proofing yang tertutup. Sebenarnya alasannya satu, karena di dapur lagi banyak lalat. Jadi aku takut kalau proofing yang terbuka, lalat malah hinggap di donatnya. Aku nggak pakai timer, pokoknya ini aku cek adonan donatnya secara berkala. Nah, katanya kalau ditekan kayak gini, dia kembali lagi, ini adonannya udah cukup proofing. Dan ini pokoknya aku cek hampir semua donatnya buat mastiin ini udah cukup. Lanjut aku panasin minyak, pakai apinya kecil aja. Dan kemudian ini aku ambil donatnya dan digoreng. Untuk tahu minyaknya udah panas atau enggak, biasanya aku tes dengan cara letakin tangan di atas minyaknya. Kalau misalnya udah cukup hangat, berarti udah cukup dan berarti udah bisa dimasukin donatnya. Dan untuk donatnya pas diletakin ke minyak kayak gini, bagian atasnya dulu yang diletak, bukan bagian bawahnya. Untuk melihat bagian bawah donatnya, ini aku pakai sumpit, diintip kayak gini. Kalau misalnya udah agak kecoklatan, ini langsung aku balik. Pokoknya pas digoreng ini cuma satu kali balik aja. Kalau kedua sisinya udah agak kecoklatan, ini aku angkat donatnya dan ditiriskan. Dan ini penggorengan yang kedua kali, aku masukin 5 buah donat. Dan sama juga kayak tadi, ini aku intip pakai sumpit, kalau sebelah udah kecoklatan dibalik. Dan kalau kedua sisinya udah agak kecoklatan, ini tinggal diangkat aja dan ditiriskan. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng semua. Dan berhubung donatnya mau aku toppingin pakai seres coklat, ini udah aku siapin perekatnya. Ini pakai buttercream dicampur dengan coklat untuk olesan roti. Nah, hasil donatnya kayak gini. Ini tuh sebenarnya mirip kayak bomboloni kan, karena memang aku sengaja nggak bolongin tengahnya. Dan pokoknya ini salah satu sisinya yang agak gembung gitu, ini aku olesin. Dan bagian yang datarnya itu bagian bawahnya aku bikin. Dan kalau udah kayak gini, ini aku celupin ke seres. Aku pakai seres coklat. Pokoknya ini tinggal agak ditekan-tekanin aja, nanti juga nempel seresnya. Dan hasilnya seperti ini. Dan benar, seperti yang dibilang orang-orang, ini tuh bikinnya lama banget. Dan ini dia hasil donat yang aku bikin hari ini. Lumayan lah ya, apalagi buat yang pertama kali bikin donat kentang kayak gini. Dan untuk hasilnya, ini donatnya lembut. Untuk bagian luar donatnya, ini agak garing. Mungkin karena tadi adonannya nggak terlalu kalis. Dan ini juga sama seperti donat yang lain, kalau ditekan udah pasti dia bakal kembali lagi seperti semula. Oke, segini dulu ya buat video kali ini. Buat teman-teman yang mau ngasih masukan, jangan takut karena aku sangat-sangat menerima. Dan aku ucapin juga terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum.